anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Sehat? Sehat, Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Biasanya kalau sore-sore ini mungkin kegiatannya beda ya, nggak di sekolah ya nak ya. Nah, emang biasanya nih kalau sore ini pada lagi ngapain nih kalau udah di rumah nih kalau boleh tahu ibu nih? Bantu mama masak, Bu. Bantu mama masak, Masya Allah, rajin sekali anak kita Lestari ya, semangat terus. Nah, yang lain selain bantu mama masak ngapain lagi nih? Bantu Mama cuci piring. Bantu mama cuci piring, Nyapu-nyapu. rajin-rajin lah anak ibu nih ternyata nyapu, pokoknya bermacam kegiatan kita lakukan di sore hari ini dan ibu sangat bangga sekali karena anak ibu mau sore ini memberikan waktunya sedikit untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Oke, anak ibu semua, kira-kira kita datang semua, nak. Ada yang tidak hadir atau yang belum hadir? Hadir semua ya sepertinya ya nak ya. Hadir, Bu, semuanya. Oke. Iya, hadir semuanya. Nah, jadi anak ibu semua, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, ibu ada ice breaking nih terlebih dahulu. Yang namanya sore, biar lebih semangat, jadi kita ice breaking dulu ya. Jadi aturan ice breakingnya seperti ini. Ketika ibu mengatakan ibu guru berkata, pegang mata, maka anak ibu wajib untuk memegang mata. Ketika ibu guru berkata pegang hidung, maka anak ibu wajib untuk memegang hidungnya masing-masing, bukan hidung temannya ya nak ya, terlalu jauh di tempatnya gitu. Kita di sekolah ya, bukan hidung teman di sampingnya ya nak ya, seperti itu. Nah, jadi anak ibu paham sampai di sini nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Boleh kita coba? Boleh, Bu. Oke. Ya, kita coba ya dalam hitungan 3, 2, 1. Ibu guru berkata, pegang mulut. Ibu guru berkata, pegang tangan kanan. Pegang mata. Ada yang memegang mata, padahal perintahnya ketika ibu guru berkata, gitu ya nak ya. Oke, terima kasih semua anak ibu. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, dah anak ibu semua. Kegiatan kita pada kali ini adalah kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya anak ibu sudah pernah belum melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Pernah, Bu. Sudah atau belum? Oke, mungkin ada yang sudah, ada juga yang belum ya, tetapi Ibu akan menyampaikan sedikit mengenai bimbingan kelompok itu sendiri. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang kita lakukan secara berkelompok, di mana itu termasuk salah satu layanan BK. Nah, adapun tujuan bimbingan kelompok ini nanti kita akan mendiskusikan satu hal yang itu bisa jadi kekinian, bisa jadi itu anak ibu butuhkan sebagai siswa, dan itu nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, tadi kan kita akan mendiskusikan satu hal nih. Kira-kira anak ibu tahu nggak apa nih yang mau kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, Revi dan anak ibu semua yang lainnya. Nah, untuk kegiatan kita kali ini, tema dan materi kita itu mengenai keterampilan belajar. Nah, anak ibu di sini tahu nggak itu apa keterampilan belajar? Ada yang tahu? Cara, Bu. Cara belajar bagus sekali yang disampaikan oleh Lestari ya. Oke, kata Lestari cara belajar. Kata teman-teman yang lain bagaimana? Ayo coba. Nah, oke. Betul ya kata yang dibilang Lestari tadi, bahwasanya keterampilan belajar itu adalah cara atau kemampuan seorang siswa dalam
mengatur strategi belajar yang dimana nanti itu tujuannya supaya tercapai keberhasilan belajarnya. Nah, supaya kita lebih semangat, Ibu punya pantun. Ya, pantun ini pembuka kegiatan awal kita. Dengar ya, Nak ya. Mohon maaf kalau ada yang salah atau koreksiannya dari pantun ini. Bu Tina buat agar-agar. Pak Rahmat membeli beda. Mau tidak main tebak gambar? Yuk, siapa yang bisa tebak? Oke, nah jadi anak ibu semua, kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan, didahulukan dengan kegiatan tebak gambar. Berikut slideshow yang akan, berikut gambar yang akan ibu sajikan. Sudah kelihatan anak ibu semua? Sudah, Bu. Oke, nah karena di sini kita akan main tebak gambar, maka ibu harap anak ibu secara sukarelakah nanti atau secara semangatkah nanti menjawab gambar yang akan keluar pada slide-slide berikutnya. Bisa semua? Iya, Bu. Oke, anak ibu, kita mulai ya dari gambar pertama, babak 1, yaitu tebak gambar. Oke. Nah, siapa yang tahu kira-kira ini gambar apa? Atau menceritakan tentang apa nih gambar nih? Belajar peta, Bu. Belajar peta. Oke, yang lain gimana? Kata Lestari tadi ini belajar peta, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Oke, belajar peta ya nak ya. Ini interaksinya antara siapa dengan siapa kalau boleh tahu Ibu Nina? Guru dengan siswa, Guru dengan Bu. siswa, Bu. Guru dengan siswa, Bu. Oke, guru dengan siswa. Tadi Ayu, Yulia, Lestari, dan Dwi tadi menjawab guru dengan siswa. Nah, akan tetapi anak ibu, semua yang anak ibu sampaikan itu benar. Kita simpulkan ya nak ya, ternyata gambar 1 ini yang dilakukan oleh murid dengan gurunya melalui media peta atau media globe itu adalah bertanya kepada guru. Ya, nah ini interaksi antara siswa dengan guru dengan kegiatannya siswa bertanya kepada guru terhadap materi yang tidak dipahaminya. Kita lanjut gambar kedua ya, Nak ya. Oke, gambar kedua kira-kira. Nah, ini apa nih? Siapa yang tahu? My mapping Kira-kira tentang peta surya, Bu. Oke. Oke, bagus sekali ya anak ibu semua ya. Revi, Yulia, Dwi tadi mengatakan ini adalah mind mapping. Kira-kira betul nggak ya? Ini mind mapping 1, 2, 3. Oh iya, benar sekali anak ibu. Membuat ringkasan materi atau mind mapping. Tepuk tangan dulu nak buat kita semua nak. Oke, kita lanjut ya gambar ketiga ya. Gambar ketiga yaitu ini. Nah, ini bagaimana suasana di dalam kelas ini kira-kira kalau kita lihat dari gambar ini? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Atau apa yang terpikirkan kira-kira? Sedang memperhatikan, Bu. Oke, sedang memperhatikan ya Yulia ya. Ternyata ada yang lain lagi kira-kira? Guru sedang menjelaskan, Bu, dan siswa memperhatikan. Guru sedang menjelaskan kepada siswa. Bagus yang disampaikan Ayu dan juga yang disampaikan Yulia. Langsung saja kita lihat jawabannya. Yang benarnya adalah betul sekali yang disampaikan oleh anak ibu semua ya. Tadi fokus mendengarkan penjelasan guru. Dan inilah suasana ideal sebenarnya yang ada di dalam kelas itu seperti apa. Oke, kita lanjut gambar keempat. Gambar keempat. Nah,
Ini sangat mudah sekali, objeknya hanya satu orang. Kira-kira ini gambar nih, apa nih? Apanya? Isinya nih, kira-kira. Ada yang tahu? Ada yang Baca buku. Di perpustakaan. Siswa sedang membaca buku di perpustakaan, kata Ayu. Enita juga tadi. Apa Enita? Iya, Bu. Siswa sedang belajar dan membaca buku di dalam perpustakaan. Oke, mantap sekali ya. Oke, kita lihat sama-sama ya, Nak. Ya, Nak ya. Apakah jawabannya itu? Ternyata benar sekali, seorang siswa yang rajin membaca buku. Kalau ini tempatnya kebetulan di perpustakaan. Oke, inilah gambar terakhir. Nah, ini dia ada jam. Terus ini siswanya sedang belajar, tapi mungkin sadar kamera dia tersenyum gitu ya. Nah, kira-kira menurut anak ibu ini apa nih? Kira-kira gambarnya tentang apa nih? Boleh ditebak, tidak ada salah dan benar di sini anak ibu. Apa yang terpikirkan aja? Kalau boleh tahu Dia ibu. Dia lagi belajar mungkin, Bu. Sedang membuat tugas, Bu. Apa Rev? Membuat Sedang PR, membuat tugas kata. Apa Revi? membuat kerjaan rumah, Bu. Membuat pekerjaan rumah atau PR, bagus sekali. Tadi Putri mau menyampaikan sesuatu, Nak. Apakah itu? Sedang membuat tugas, Bu. Sedang membuat tugas, bagus sekali ya, mungkin Nak ya. bentar lagi dia harus kumpulin tugas, makanya ada jam. Makanya ada jam gitu ya, Nak ya. Oke, betul ya yang dibilang Putri dan juga yang dibilang Revi. Ternyata gambar 5 ini berisi tentang mengatur waktu belajar. Nah, ini kan kegiatannya mungkin saja dia lagi belajar dan dia tahu waktu-waktu tertentu dalam dia belajar itu sehari itu berapa lama gitu. Nah, makanya inilah wujud dari gambarnya. Oke, anak ibu semua, yuk kita rumuskan gambarnya dari awal tadi. Nah, bagaimana apa-apa aja sih gambarnya kira-kira dari awal tadi? Ini dia rangkumannya. Nah, anak ibu semua perlu anak ibu perhatikan bahwasanya kelima gambar tadi itu adalah contoh dari keterampilan dalam belajar. Pertama tadi gambarnya tentang apa, Nak? Kegiatannya ini? Bertanya kepada Gambar guru. pertama bertanya kepada guru, bagus. Yang kedua ini tata surya ini apa nih? Tentang apa kegiatannya nih? Membuat Contoh ringkasan. keterampilannya. Buat mind mapping. Membuat mind mapping, bagus. Yang ketiga ini tentang apa, Nak? Fokus mendengarkan penjelasan guru. Fokus mendengarkan penjelasan guru, bagus. Yang keempat, Rajin Ibu membaca mau buku. rajin membaca buku dan spesial untuk gambar kelima, Ibu mau mendengar suara anak Ibu, Wahyuni. Nah, kira-kira yang 5 ini apa, Wahyuni, kalau boleh tahu? Iya, Ibu. Suaranya terputus-putus, Ibu. Jaringan di sini. Oh, terputus-putus. Oh ya, tapi aman ya, Nak ya? Aman, Ibu. Oke, anak Ibu, terima kasih. Oke, yang kelima ini, oke, gambarnya keterampilan belajarnya ini tentang apa, Nak? Yang lain boleh? Mengatur waktu. Mengatur waktu Belajar. belajar. Oke, anak ibu semua. Kita sudah selesai pada babak pertama dengan dengan keberhasilan anak ibu dalam menjawab tadi rata-rata semuanya bisa ya menjawab ini ya. Nah, kita lanjut kepada babak kedua. Babak keduanya apa? Ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama ya, Nak ya. Nah, apa saja itu pertanyaannya? Pertanyaannya terkait tentang keterampilan belajar. Ini pertanyaannya. Nah, sama-sama ini kira-kira Ibu sajalah yang membacakan ya, Nak ya. Nanti anak Ibu bisa menjawab ke dalam satu kertas apakah itu jawabannya A, B, C, atau D. Nah, jadi nanti nih Ibu akan sampaikan pertanyaannya, yaitu adalah
Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih beberapa alternatif jawaban dari pilihan jawaban yang tersedia. Jadi anak ibu boleh memilih, boleh satu jawaban, boleh dua jawaban yang menurut anak ibu itu jawabannya benar-benar lebih dari satu boleh, atau satu pun boleh, atau lebih dari dua pun boleh, sesuai dengan persepsi atau pemahaman anak ibu masing-masing dalam mencerna soalnya. Oke, ibu bacakan ya nak ya. Seorang siswa duduk di kelas 8 bernama Andi. Si Andi memiliki hasil belajar yang rendah di sekolah. Ini disebabkan Andi belum memiliki keterampilan belajar yang baik. Pada suatu hari, Andi belajar matematika. Di kelas, Andi senang untuk berbicara dengan teman sebangkunya di luar topik materi pelajaran saat jam pelajaran tersebut berlangsung. Alhasil, ketika ada PR matematika, Andi menjadi bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Ketika pengumpulan PR pun tiba, Andi hanya mengerjakan setengahnya saja dan itu pun mencontek pekerjaan temannya di sekolah. Alhasil, si Andi mendapatkan nilai tugas yang buruk di kelas. Menurutmu, keterampilan belajar apa yang perlu diubah dari Andi? Nah, jadi Ibu kasih clue-nya. Clue-nya ini adalah tadi ngapain sih Andi di kelas sampai-sampai dia tidak mengerjakan mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Nah, itu clue-nya. Jadi anak ibu boleh menjawab dimulai dari sekarang selama 1 menit. Bisa nak ya? Paham ya sampai di sini atau ada yang perlu ditanyakan nak? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Silakan dijawab. Atau ada yang sudah bisa menjawab kira-kira? Sudah, Bu. Sudah, oke. Revi sudah menjawab. Selain Revi, siapa lagi yang sudah berhasil menjawab soal ini, nak? Ada lagi? Bu. Siapa itu? Oh, Putri. Oke, terima kasih Putri, Revi, Putri. Yang lain ada? Saya, Bu. Oke, terima kasih ya Wahyuni. Kita lanjut pertama untuk Revi dulu. Nanti baru gantian Putri dan juga gantian Wahyuni. Nah, kira-kira nih menurut Revi, apa sih jawaban dari pertanyaan ini kira-kira, nak? Jawabannya itu C, Bu. Harus fokus mendengarkan Jawaban guru. Ya. Oke, jawabannya itu C, harus fokus dalam mendengarkan guru. 1 atau 2 jawaban atau 3 atau bagaimana, nak? Yang Revi tangkap di sini? Kalau boleh 2 yang D, Bu. Dan yang A. Yang D, Ya, D semuanya dan bisa, yang Bu. A. Oh iya, oke ya. Tapi kalau utamanya ini yang C-nya ya berarti yang ya, C, Revi ya. Yang sesuai problem dengan utamanya yang masalahnya, C ya. berarti sesuai dengan masalahnya. Oke, Revi, Ibu tampung dulu jawabannya sebelum kita mendengar jawaban yang teman-teman kita yang lain. Selanjutnya Putri. Bagaimana menurut Putri? Apa sih jawaban dari pertanyaan ini, nak? Jadi kemampuan yang keterampilan belajar yang harus dimiliki oleh si Andi ini harusnya si Andi harus mendengar saat guru menjelaskan, itu harus menyimak. Jadi dia bisa ngerti cara untuk mengerjakan soal PR itu. Jadi karena dia mungkin nggak ngerti cara menjawab soal, nggak ngerti nih apa sih jawaban soal, cara ngerjain ini kayak mana. Jadi dia menyontek pekerjaan temannya. Dan mungkin juga si Andi itu dia nyonteknya itu waktu waktu pas sekolah, Bu, datang pagi. Jadi nggak sempat lagi ngerjain. Jadi ngerjain setengah aja gitu. Dan juga keterampilan belajar yang harus dimiliki si Andi juga harus rajin baca buku. Jadi si Andi bisa mengerjakan PR matematikanya itu dengan mudah gitu, dan mengerjakannya bisa di rumah. Sebenarnya kalau misalnya ada buku cetak kan, Bu, dia bisa ngerjain PR di rumah, nggak usah nyontek PR dari kawannya di sekolah gitu. Cuman karena mungkin dia nggak ngerti ya, Bu, ya kan bahasa buku kan Iya, beda ya dengan bahasa yang diterangin sama iya guru. betul. Iya, Itu, Bu. berarti apa ya?
Baik Putri, terima kasih Putri. Berarti sebenarnya ini sumber masalahnya ini menurut Putri yang di C ya. Akan tetapi sebenarnya anak bisa mengantisipasi dengan jawaban yang di D, begitu nak? Kalau dia memiliki sarana yang cukup gitu ya. Bu, benar. Ya, Bu. Oke, anak Ibu Putri, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke Wahyuni. Kira-kira menurut Wahyuni bagaimana nih nak? Soal ini, apa sih jawabannya yang tepat menurut Wahyuni? Kalau menurut Wahyuni yang C Bu sama A. Yang C dengan yang A. Ya. Yang C ini tentang apa nih nak? Jadi tadi masalahnya kan Andi nggak memperhatikan gurunya asik cerita dengan temannya sehingga tidak paham materi. Ketika Andi fokus terhadap materi yang dipaparkan guru, kemungkinan Andi akan paham. Nah, ketika Andi tidak paham, Andi bisa menanyakan kepada guru dengan jawaban abu. Oke, di luar konteks dia punya buku atau punya Android untuk dia menghubungi temannya atau bagaimana. Jadi kalau bertanya sama guru bisa langsung gitu ya nak ya? Iya Bu, biar lebih paham karena kan ini matematika Bu ya. Jadi kalau Iya kita betul. tanya sama teman mungkin Andi nggak paham, nggak terlalu paham, jadi bisa langsung tanyakan ke gurunya Bu. Oke, terima kasih Wahyuni jawabannya betul sekali yang disampaikan Revi, betul sekali yang disampaikan Putri dan juga benar sekali yang disampaikan Wahyuni. Bahwasanya pada jawaban ini sumber masalahnya tadi adalah si Andi tidak mendengarkan penjelasan guru. Nah, akan tetapi itulah yang membuat dia gejala awalnya dia tidak mengerjakan tugas. Nah, yang lebih tepatnya keterampilan belajar apa yang perlu diubah dari Andi? Nah, berawal dari sumber masalahnya tadi, yaitu mendengarkan atau fokus mendengarkan penjelasan guru. Berarti yang C ya, nak ya. Oke. Nah, selanjutnya yang B. Tuliskan alasanmu memilih jawaban dari soal nomor 1 di atas. Ibu tadi sudah mendengarkan nih jawaban dari Putri, Revi, dan Wahyuni. Kira-kira anak ibu yang lain ada yang mau berpendapat atau ada jawaban yang berbeda atau bagaimana? Boleh? Saya boleh, Bu. Ini berkait. Boleh, nak. Lanjut, Lestari. Tapi kan saya belum jawab nomor 1 tadi, Bu. Jadi Oh boleh iya, nggak, Bu? boleh. Dia berkaitan ya. Dibalikkan lagi ya, nak ya. Oke. Nah, jadi menurut saya keterampilan yang harus diubah oleh si Andi ini adalah dia harusnya lebih fokus terhadap penjelasan yang digunakan. Nah, alasannya tadi ditanya ya kenapa saya pilih C. Iya, betul, nah alasannya. Ya, kalau kita fokus sama penjelasan guru, kita akan gampang menjawab ketika ujian, karena biasanya guru akan memberikan soal-soal itu berdasarkan penjelasannya, bukan catatan yang kita pindahkan dari buku paket ke buku catatan. Seperti itu, Bu, alasan saya, Bu. Oke, Lestari, terima kasih atas jawabannya. Berarti kembali lagi kepada sumber masalah di awal ya, nak ya. Yang dia tidak mendengarkan penjelasan guru, mana tahu penjelasan guru itu lebih masuk ditangkap sama dia gitu ya, nak ya. Iya, Bu. Oke, Lestari, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada yang lain, anak ibu yang lain kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan terkait soal nomor 1 dan dengan nomor 2. Nomor yang B ini maksudnya sama ya, nak ya, alasannya itu berkaitan dengan soal nomor 1 ini. Ada kira-kira? Ibu mau coba minta tanggapannya Enita, bagaimana menurut Enita? Menurut saya, kenapa Andi bisa seperti itu? Karena Andi tidak menjalankan yang poin pada ini, Bu, pilihan C. Dia tidak mendengarkan guru saat belajar. Sehingga dia tidak mendengarkan. tidak mengerti dan tidak mampu mengerjakan PR MTK.
Baik, Enita, berarti sama ya dengan teman-teman yang lain juga ya, Enita ya. Kita berangkat dari sumber masalahnya ya, Enita. Oke, Bu. Enita, terima kasih atas perhatiannya, atas jawabannya, anak ibu semua. Nah, jadi anak ibu sudah bisa di sini ditekankan anak ibu berarti sudah bisa menganalisis atau mencari sumber masalah dari eh, masalah yang ada pada soal di sini. Nah, kira-kira menurut anak ibu, nah kita balik pertanyaan nomor 3 lagi. Menurutmu, apakah keterampilan belajarmu sehari-hari sudah sesuai dengan kegiatan belajar pada kelima gambar keterampilan belajar yang sudah kita sama lihat tadi? Tuliskan alasanmu. Nah, kalau anak ibu bisa mengumumkakan boleh, atau mau menuliskan dulu juga boleh. Nah, jadi kira-kira kita kaitkan nih dengan kegiatan belajar kita sehari-hari. Apakah kita sudah mengaplikasikan kelima contoh keterampilan belajar yang ini tadi, Nak, atau bagaimana? Dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Boleh anak ibu catat dulu jawabannya. Bu. Oke, terima kasih Dwi. Menurut Dwi bagaimana nih? Saya kayaknya kurang di yang pertama, Bu. Soalnya kadang saya malu kalau bertanya. Oh, berarti Dwi merasa tidak percaya diri ya kalau ingin bertanya sama guru ya, Nak ya. Iya, Bu. Jadi saya jarang bertanya. Jadi biasanya apa yang Dwi lakukan, Nak? Mendengarkan saja, Bu. Mendengarkan saja. Misalnya nih nanti ada tugas nih yang diberikan oleh guru. Kira-kira Dwi, kira-kira dari mendengarkan Dwi sudah paham atau bagaimana? Kadang ada yang nggak paham, Bu. Tapi saya nanya sama teman. Nanya sama teman. Apakah itu cukup membantu, Nak? Iya, Bu. Oke, berarti salah satu juga keterampilan belajar kita itu tidak terkait dengan guru ya, Nak ya. Akan tetapi kita bisa bertanya kepada teman seperti yang Dwi lakukan, bertanya kepada guru pun sangat diharapkan anak ibu bisa memiliki keterampilan dalam bertanya dengan guru. Tiba-tiba nanti terjadi di lapangan bahwasannya teman pun tidak tahu, berarti kepada siapa tempat kita untuk bertanya lagi selain kepada guru. Oke, Dwi, terima kasih atas sharingnya ya. Oke, lanjut anak ibu yang lain. Siapa nih kira dalam kegiatan anak ibu sehari-hari, apakah sudah diterapkan contoh dari kelima keterampilan belajar ini, Nak? Saya, Bu. Oke, siapa itu? Yulia. Oke, lanjut, Nak. Apa kira-kira? Saya belum yang keempat, Bu. Belum yang keempat, rajin membaca buku. Apa Iya, yang membuat Bu. Yulia? Berarti Yulia ini membaca bukunya sangat suka atau sangat kurang atau bagaimana nih? Saya sangat tidak rajin, Bu, baca buku. Oh begitu, iya. Iya, Bu. Jadi Baca bukunya kalau ada biasanya tugas aja, Bu. baca bukunya kalau ada tugas aja berarti mepet ya, Nak ya? Iya, Bu. Menurut Yulia, apakah itu efektif, Nak? Jika seandainya kita kurang rajin dalam membaca buku, terutama buku mata pelajaran ya, apakah efektif untuk membantu proses belajar kita, Nak? Tidak, Bu. Kadang-kadang ya jadi yang kita nggak tahu sih, Bu. Oh gitu ya, jadi itu yang tidak tahu itulah yang harus kita entaskan jadinya ya, Nak ya. Oke, jadi biasanya apa yang Yulia lakukan, Nak? Kalau misalnya nih ada materi yang tidak paham atau ada tugas yang tidak dimengerti gitu. Jadi apa yang Yulia lakukan? Karena Yulia kan membaca bukunya masih kurang apa nih, masih perlu penambahan minat lagi berarti. Biasanya apa yang dilakukan? Saya tanya sama teman, Bu. Kadang minta Apa, ajarin Nak? teman. Tanya sama Oh, teman, kadang Bu. Oh iya, berarti ini tutor teman sebaya ya, Nak ya. Iya. Oke, Karena saya lebih senang terima dijelaskan, kasih. Bu, pada baca Kenapa, buku. Yulia? Kenapa, Karena Yulia? saya lebih senang dijelaskan daripada baca buku, Bu. Oh, begitu. Berarti ini gaya belajar Yulia termasuk auditorial ya, Nak ya. Audio lah ya, Nak ya.
suka mendengarkan penjelasan dari orang lain. Oke, tidak apa-apa ya nak ya, ini hanya beberapa contohnya saja. Dan ini pun nanti akan kita lengkapi dengan penjelasan dari PowerPoint Ibu nantinya. Baik Yulia, terima kasih atas sharingnya. Ada yang lain kira-kira anak Ibu? Saya Bu. Nah, siapa tuh? Ayu. Oke, Ayu. Menurut Ayu gimana nih pengalaman Ayu dalam kegiatan belajar Ayu? Ya Bu, saya dari kelima itu Bu, yang poin nomor 5 Bu, yang belum saya terapkan, yaitu mengatur waktu belajar Bu. Jadi terkadang saya belajar itu pas ada tugas Bu, baru saya belajar Bu. Kadang nggak tentu pagi, siang, dan malam gitu Bu, waktunya untuk belajar. Kadang malam, terlalu malam saya belajar. Oh gitu, jadi kalau ada ujian, ada ulangan aja baru belajar gitu ya nak ya? Iya Bu. Apakah Ayu ini menerapkan sistem SKS nak atau bagaimana nak? Iya Bu. Oke, tidak apa-apa. Yang penting untuk ke depan kalau itu apakah ada pengaruhnya terhadap tubuh Ayu nak? Saya mudah lelah, letih, lesu gitu kalau di sekolah atau bagaimana dampaknya? Iya Bu, kalau buat tugas itu sistem kebut semalam seperti itu Bu. Jadi membuat kita lelah, menjadi ngantuk gitu Bu di kelas karena harus begadang membuat tugas. Misalnya besok tugas Betul malam ya. ini baru saya kerjakan. Sebaiknya kan sebelum-sebelumnya sudah dikerjakan. Iya, betul sekali, Nak. Berarti itu untuk kedepannya kita lebih bisa mengatur waktu belajar kita lagi ya, Nak ya. Karena nanti pengaruhnya tidak hanya ke nilai kita saja, tetapi nanti ke perubahan fisik kita. Oke, terima kasih Ayu atas sharingnya. Ibu rasa mungkin sudah cukup ya, Nak ya, pada kegiatan kita bermain tebak gambar ini. Oke, selanjutnya anak Ibu, ada video yang ingin Ibu share kepada anak Ibu semua berkaitan dengan keterampilan belajar kita. Nah, silakan disimak ya nak ya videonya. 30 aku udah masa depan. Bentar ya, Nak. Masa depan itu sudah muncul, Nak? Sudah, Bu. Sudah muncul. Sudah, Bu. Soundnya apakah sudah terdengar, Nak? Suaranya? Belum, Bu. Belum ya? Di mana share-nya ini ya? Ini adalah Ferry. Ia adalah anak yang selalu menganggap remeh akan sesuatu. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, akan tetapi dia tidak peduli dengan pelajaran. Sampai suatu hari, Ferry mengalami kesulitan dalam belajar. Kamu kenapa, Fer? Aku
Aku bingung. Bingung kenapa? Buat apa kita belajar? Ya buat masa depan kita, biar bisa kerja, dapat uang serta membahagiakan orang tua kita. Emangnya kamu cita-citanya mau jadi apa, Fer? Aku ingin jadi dokter. Ya kalau kamu menjadi dokter, kamu harus belajar lebih giat lagi. Jangan malas, karena menjadi dokter itu tanggung jawabnya adalah nyawa manusia. Oh, iya. Katanya mau jadi dokter. Kenapa merokok? Kamu siapa? Maksud kamu apa? Di mana-mana dokter itu tidak merokok. Mereka selalu menjaga kesehatan mereka. Kalau kamu begini terus, masa depanmu akan hancur. Tidak mungkin. Kamu tidak percaya itu? Ini, pegang tangan. Itu saat kamu mengikuti ujian kelulusan. Lihat. Itu saat kamu melihat hasil ujian kelulusan. Sekarang kamu tahu kan, kalau sekecil apapun tidak boleh dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Oke, kira-kira anak ibu dari video tadi siapa nih yang bisa menyimpulkan apa sih isi dari video tersebut? Ibu minta 2 orang ya nak ya. Mohon maaf sebelumnya ibu minta 2 orang untuk menghemat waktu kita. Oke, kira-kira siapa nih yang mau mengemukakan isi dari video yang ada barusan kita saksikan? Apa kata-kata bijaknya tadi dari Pak Jin tadi? Nah, kan ada Pak Jin tadi mengatakan kata-kata bijak. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu? Saya, Bu. Oke, Dwi, silahkan nak. Kira-kira apa menurut Dwi? Jadi, Bu, dalam video tadi itu dinyatakan bahwa kita itu tidak boleh meremehkan hal sekecil apapun. Terlebih lagi, dia tadi mau bercita-cita yang tinggi, yang bagus, tapi dia meremehkan hal belajar. Jadi kita nggak boleh meremehkan hal apapun dalam hidup kita, Bu. Oke, bagus sekali nak ya. Betul yang disampaikan Dwi bahwasanya apapun kesulitan belajar anak ibu, itu anak ibu tidak boleh meremehkan. Anak ibu harus menanggulanginya. Salah satunya dengan cara menerapkan keterampilan belajar tadi. Oke, satu lagi kira-kira siapa nih yang mau mengemukakan terkait video yang barusan disampaikan? Ada kira-kira? Saya. Oke, Lestari, silakan nak. Jadi dari video itu kita diajarkan sekecil apapun itu jangan pernah meremehkan sesuatu. Misalnya kita masih sekolah sekarang, kita menganggap kita masih jauh, nggak apa-apa merokok sekarang, kan nanti jadi dokternya itu juga nggak boleh Bu, karena apapun yang akan kita lakukan sekarang itu efeknya akan kita terima suatu saat nanti.
Betul sekali ya Nak ya, berarti kalaupun efeknya tidak terasa sekarang, mana tahu ketika di kemudian hari baru terasa Nak ya. Nak ya, berarti kebetulan pun pas waktu lagi kita butuhkan pula itu nanti terasa tak sakit kita atau bagaimana begitu ya Lestari ya. Bu. Oke Lestari, terima kasih anak Ibu. Oke, nah anak Ibu, kesimpulan dari materi keterampilan belajar tadi itu Ibu kaitkan dengan PowerPoint yang ada pada PPT berikut ini. Nah, keterampilan belajar itu sendiri apa? Seperti yang dikatakan oleh Lestari tadi ya, cara belajar. Artinya, suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk dapat menguasai materi yang dipelajari sehingga peserta didik dapat mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Nah, lanjut nih, tujuan kita harus memiliki keterampilan belajar itu tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, menciptakan generasi abad 21. Nah, anak Ibu sekarang generasi apa nih? Generasi abad 21 kan? Nah, jadi kita ternyata punya tuntutan supaya kita memiliki kecakapan dalam berpikir secara kritis, kolaborasi, kreatif, dan mampu berkomunikasi. Nah, selanjutnya, keterampilan belajar yang baik akan memberikan kecepatan dalam memahami materi yang dipelajari, serta meningkatkan hasil belajar peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, dasar bagi siswa dalam rangka memperoleh prestasi yang lebih baik. Nah, berarti kita fondasinya sudah ada. Fondasi itu apa? Hal yang kita lakukan agar nilai kita tuh menjadi stabil dibuatnya dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki keterampilan belajar yang baik. Dan itu selayaknya kita sebagai siswa kita harus memilikinya supaya kita mendapatkan keberhasilan dalam belajar. Dan itu Nak, walaupun bersusah-susah sekarang kita mulai menerapkannya, dicicil-cicil pun dulu misalnya apa yang mau dikerjakan nih, seperti itu. Dan itu harus konsisten. Terakhir, tujuannya salah satu cara yang ampuh untuk mendeteksi dan memperbaiki cara belajar menjadi lebih efektif sesuai karakteristik siswa. Seperti yang dibilang Yuli tadi, oh mungkin Yuli kurang suka Bu membaca karena Yuli anaknya auditorial. Oh berarti mungkin Yuli bisa lebih mengembangkan keterampilan belajar melalui mendengarkan video atau mendengarkan pemahaman guru saat di kelas, seperti itu ya Nak. Lanjut. Nah, apa nih dampaknya kita tidak memiliki keterampilan dalam belajar? Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Kita bingung terus, tanpa mau bertanya, tanpa mau berusaha, jadinya kita sulit dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, tinggal kelas. Ini sangat kita hindari sekali ya Nak ya. Siapa juga yang mau tinggal kelas kan? Nah, yang ketiga, suka menyontek karena ketidaktahuan kita. Jadinya kita kecenderungan untuk menyontek itu lebih besar karena kita mengharapkan nilai yang tinggi tetapi usaha yang kurang. Apa jalan pintasnya? Salah satunya menyontek. Inilah yang harus kita hindari. Selanjutnya, tidak percaya diri. Dan terakhir adalah wawasan yang sempit. Nah, kiat-kiat keterampilan dalam belajar apa-apa saja, Nak? Nah, yang kelima tadi ya, Nak ya. Keterampilan mengatur waktu, menggunakan waktu luang secara efektif dan berkualitas, keterampilan membaca buku, membaca secara lengkap tanpa ada yang ditinggalkan, dan fokus membaca pada buku mata pelajaran. Keterampilan menghafal, membaca tabel, gambar, dan grafik, serta istilah-istilah asing karena sangat berguna. Nah, istilah asing ini kalau rasanya anak Ibu, misalnya belajar biologi, ada yang kurang paham istilahnya, nah Ibu bisa nanti membuat rangkuman atau glosariumnya ya. Lanjut, keterampilan meringkas buku, bisa menggunakan mind mapping. Keterampilan mengingat, nah lebih konsentrasi dan fokus pada pelajaran, terutama saat kegiatan belajar di kelas. Keterampilan penyelesaian tugas, membuat kopian tugas, dan mengulang materi pelajaran sebelum membuat tugas, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Dan keterampilan bertanya, ini yang terakhir. Selain dengan teman, bertanya kepada guru BK boleh, atau kepada guru mata pelajaran jika itu perlu. Oke, anak Ibu semua. Untuk kali ini, terakhir Ibu mau bertanya kepada anak Ibu semua,
mungkin perwakilan satu orang boleh untuk menyimpulkan kira-kira apa ya kesimpulan dari materi kita pada bimbingan kelompok kali ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Dwi, silakan, Nak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan belajar, Bu. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan dalam belajar. Oke, terima kasih ya Dwi ya. Berarti kesimpulan dari Dwi sangat benar sekali. Ibu harap setelah ini anak Ibu bisa mengaplikasikan keterampilan belajar yang sudah kita pelajari ini dalam kegiatan belajar anak Ibu. Supaya apa? Supaya tercapai prestasi belajar atau hasil belajarnya sesuai yang anak Ibu harapkan. Oke, anak ya. Selanjutnya, kira-kira kan nih kita sudah berakhir nih, hampir akan berakhir kegiatan bimbingan kelompok kita. Nah, siapa nih yang mau mengungkapkan bagaimana sih perasaannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Nah, siapa yang mau mengungkapkan? Bagaimana perasaannya? Iya, Wahyuni, silakan, Nak. Iya, Bu, setelah bimbingan ini saya merasa mendapat pemahaman baru bahwa saya harus memiliki keterampilan untuk belajar biar tidak begitu-begitu aja, Bu, belajarnya nggak ada perkembangan. Dan untuk perasaannya saya merasa senang, Bu, dengan apa yang Ibu sampaikan, dengan apa yang kita lakukan hari ini, Bu. Baik, Wahyuni, terima kasih atas sharingnya ya, Nak ya. Oke, nah Ibu pun berharap sama seperti yang disampaikan Wahyuni, anak Ibu memiliki pemahaman terhadap keterampilan belajar ini. Dan itu nanti kalau sudah di keterampilan bimbingan kelompok kita ini akan sia-sia saja rasanya, Nak, apabila anak Ibu tidak mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, Bu, apakah semuanya harus kami laksanakan? Tidak. Yang penting itu tergantung karakter dari anak Ibu maunya seperti apa. Seperti itu. Dan tujuannya adalah dengan adanya keterampilan belajar yang kiat-kiat keterampilan belajar ini, anak Ibu nilainya atau hasil belajarnya atau prestasi belajarnya bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, anak Ibu semua, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sebelum kita pulang, ada oleh-oleh nih dari Ibu. Mau oleh-oleh? Mau, Ya, Bu. Nih, senang sekali Bu, anak Ibu semangat mendapatkan oleh-oleh. Nah, anak Ibu, kira-kira oleh-olehnya yang akan anak Ibu bawa pulang, tunggu ya, Nak ya. Oleh-olehnya ini, Nak. Bentar ya, Nak, ya, oleh-olehnya terlalu besar nih, Nak, jadi agak berat bawanya, Nak. Dikirim pakai paket aja, Bu. Takut kami nggak kuat Oh bawanya. iya. Oh iya ya, bagusnya gitu ya, Nak ya. Oke. Ini stop share-nya dari tadi, ya Allah. Maaf ya, dari tadi Bunda stop share ya, Nak ya. Oh iya. Ya, ini bisa nih, Nak. Bisa nih, Nak. Nih, enggak perlu kita pakai paketnya, paket online gini aja dulu ya. Nah, nih. Sudah kelihatan, Nak, oleh-olehnya? Sudah. Nah, inilah Nak oleh-oleh yang akan anak Ibu bawa pulang. Kira-kira tuliskanlah kiat-kiat keterampilan belajar yang akan Ananda lakukan ke depan untuk meningkatkan hasil belajar Ananda dari kiat-kiat belajar yang sudah kita pelajari tadi ya, Nak ya. Boleh anak Ibu buat 1, 2, 3 atau lebih pun boleh. Akan kita diskusikan minggu depan di pertemuan bimbingan kelompok kita yang kedua. Sampai di sini paham anak Ibu semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nanti Ibu kirimkan ya ke grup kita ya, Nak ya, untuk formatnya ya. Oke.
Terima kasih anak ibu semua atas waktu dan partisipasinya. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya juga lagi. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya Allah lupa kita. Terima kasih Dwi sudah mengingatkan. Terima kasih banyak Nak. Karena tadi kita diawali dengan doa, maka akan diakhiri juga dengan doa. Kira-kira siapa nih yang mau memimpin doa kita nih? Siapa? Ayo. Saya Bu. Oke, Ayu. Silakan Ayu dipimpin, Nak. Ya, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu. Oke. Sama-sama Ayu, terima kasih juga Nak. Oke anak ibu semua, sampai di sini semua boleh pulang. Lalu kita tadi ini ya Nak ya, dikirim lewat Zoom berarti online ya Nak ya. Sampai di sini terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.